Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bapak doakan semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran kita pada kali ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Nah, mahasiswa semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak tidak hanya tampil sendirian, namun juga didampingi oleh Ibu Westi. Nah, mahasiswa semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa mengisi daftar hadir pada portal e-learning yang telah disediakan. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas salah satu karya sastra, yaitu tentang teks fitur. Nah, Bapak berdoa dan berharap semoga Ananda semua tidak melupakan materi kita minggu lalu. Nah, berkaitan dengan itu, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas salah satu karya sastra yang berkaitan dengan teks. Namun teksnya di sini adalah teks puisi. Nah, jadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yaitu mementaskan atau membacakan puisi dan musikalisasi puisi. Nah, untuk itu, sebelum kita memasuki pada materi pembelajaran kita, nah silahkan Ananda semua terlebih dahulu simak video berikut ini. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran "Tuli tuanku", tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Nah, baik. Setelah Ananda semua telah memperhatikan video tersebut, nah kita akan membahas materi terlebih dahulu, yaitu tentang faktor-faktor yang paling penting dalam membaca puisi. Nah, di sini dapat kita lihat, menurut pendapat Sungyo tahun 2005 menyatakan bahwa setiap
bentuk dan gaya baca puisi selalu menuntut adanya ekspresi wajah, gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan badan. Nah, keempat ekspresi dan gerakan tersebut harus diperhatikan. Nah, yang pertama ada jenis acara. Nah, di sini ada jenis acaranya berupa pertunjukan, pembuka acara resmi, performance, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pencarian jenis puisi yang cocok dengan tema. Misalnya tentang perenungan, perjuangan, pemberontakan, perdamaian, ketuhanan, percintaan, kasih sayang, dendam, keadilan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemahaman puisi yang utuh. Dan yang keempat, pemilihan bentuk dan gaya baca puisi. Dan yang kelima, tempat acara. Nah, tempat acara ini bisa indoor maupun outdoor. Dan yang keenam itu ada audien. Lalu yang ketujuh, kualitas komunikasi. Dan yang kedelapan, totalitas performansi, penghayatan ekspresi, kualitas vokal, kesesuaian gerak, dan jika menggunakan bentuk dan gaya teatrikal harus memperhatikan. Nah, yang pertama, pemilihan kostum yang tepat, penggunaan properti yang efektif dan efisien, kemudian setting yang sesuai dengan dan yang mendukung dengan tema puisi, lalu musik yang dipilih sebagai musik pengiring puisi atau sebagai musikalisasi puisi. Nah, jadi itu tadi adalah faktor yang paling penting dalam membaca puisi. Kemudian kita lanjut pada bentuk dan gaya dalam membaca puisi. Nah, masih menurut pendapat Sungyo tahun 2005 mengemukakan bahwa bentuk dan gaya baca puisi dapat dibedakan menjadi tiga. Nah, yang pertama ada bentuk dan gaya baca puisi secara poetry reading. Kemudian yang kedua, bentuk dan gaya baca puisi secara deklamatoris. Dan yang ketiga, bentuk dan gaya baca puisi secara teatrikal. Nah, akan kita bahas yang pertama terlebih dahulu, bentuk dan gaya baca puisi secara poetry reading. Nah, ciri khas dari bentuk dan gaya baca puisi ini adalah memperkenankannya pembaca membawa teks puisi. Nah, jadi dia di sini melihat teks atau membaca teks, menggunakan teks dia. Nah, adapun posisi dalam bentuk dan gaya baca puisi ini dapat dilakukan dengan yang pertama bisa berdiri, duduk, kemudian berdiri, duduk, dan bergerak. Nah, jika pembaca memilih bentuk dan gaya baca dengan posisi berdiri, maka pesan puisi disampaikan melalui gerakan badan, kepala, wajah, dan tangan. Intonasi baca seperti keras lemah, cepat sedang, tinggi rendah dilakukan dengan cara sederhana. Nah, bentuk dan gaya baca puisi ini relatif mudah dilakukan. Kemudian jika pembaca memilih bentuk dan gaya baca dengan posisi duduk, maka pesan puisi disampaikan melalui yang pertama bisa gerakan kepala, menengadah, menunduk, kemudian menoleh. Dan yang kedua, gerakan raut wajah, bisa mengerutkan dahi, mengangkat alis, gerakan mata, misalnya membelakang atau membesarkan mata, kemudian meredup dan memejam. Kemudian juga gerakan bibir, misalnya tersenyum, mengatup, melongo, dan gerakan tangan, bahu, badan dilakukan seperlunya. Nah, sedangkan intonasi bacaan dilakukan dengan cara membaca keras kata-kata tertentu, membaca dengan lambat kata-kata tertentu, dan membaca dengan nada tinggi kata-kata tertentu. Nah, kemudian jika pembaca memilih bentuk dan gaya baca puisi dengan duduk, berdiri, dan bergerak, maka yang harus dilakukan pada posisi duduk adalah
Yang pertama, memilih sikap dengan duduk dengan santai. Kemudian yang kedua, arah dan pandangan mata dilakukan secara bervariasi dan melakukan gerakan tangan dilakukan dengan seperlunya. Sedangkan yang dilakukan pada saat berdiri adalah yang pertama, mengambil sikap santai, gerakan tangan, gerakan bahu, dan posisi berdiri dilakukan dengan bebas. Kemudian yang ketiga, ekspresi wajah. Nah, ada kerutan dahi, gerakan mata, senyuman dilakukan dengan wajar. Nah, yang dilakukan pada saat bergerak adalah melakukan dengan tenang dan terkendali dan menghindarkan gerakan-gerakan yang berlebihan. Kemudian intonasi baca dilakukan dengan cara yang pertama, membaca dengan keras pada kata-kata tertentu, kemudian membaca dengan lambat pada kata-kata tertentu, dan membaca dengan nada tinggi pada kata-kata tertentu. Nah, adapun yang kedua, bentuk dan gaya baca puisi secara deklamatoris. Nah, jadi itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kita lihat dari ciri khas dari bentuk dan gaya baca puisi ini secara deklamatoris adalah lepasnya teks puisi dari pembaca. Belum mendeklamasikan puisi, teks puisi harus dihafalkan. Nah, di sini tadi kalau yang pertama dia menggunakan teks. Nah, dan yang kedua ini adalah tanpa teks atau puisi itu dihafalkan terlebih dahulu. Nah, adapun bentuk dan gaya baca puisi ini dapat dilakukan dengan posisi tidak jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama bisa dengan berdiri, duduk, lalu berdiri, duduk, dan bergerak. Nah, kita lihat pendeskripsiannya tidak jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, jika deklamator memilih bentuk dan gaya baca dengan posisi berdiri, maka pesan puisi disampaikan melalui yang pertama, gerakan-gerakan tangan, kemudian bisa berupa mengepal, menunjuk, mengangkat kedua tangan, kemudian gerakan kepala, melihat ke bawah, atas, samping kanan kiri, lalu serong. Nah, kemudian gerakan-gerakan mata bisa membelalak, meredup, memejam. Kemudian dari gerakan bibir bisa tersenyum, mengatup, melongo. Kemudian gerakan tangan, bahu, badan, dan raut muka dilakukan dengan total. Nah, intonasi baca dilakukan dengan cara yang pertama, membaca dengan keras pada kata-kata tertentu. Kemudian yang kedua, membaca dengan lambat pada kata-kata tertentu, lalu membaca dengan nada tinggi pada kata-kata tertentu. Nah, kemudian kita lihat, jika deklamator memilih bentuk dan gaya dengan posisi duduk, berdiri, dan bergerak, maka dilakukan pada posisi duduk adalah pertama, memilih posisi duduk dengan santai, kaki agak ditekuk, posisi miring, dan badan agak membungkuk. Dan yang kedua, arah dan pandangan mata dilakukan bervariasi. Nah, menatap dan menunduk. Sedangkan dilakukan pada posisi berdiri, yang pertama ada mengambil sikap tegak dengan wajah menengadah. Kemudian tangan menunjuk dan wajah berseri-seri dan bibir tersenyum. Kemudian yang dilakukan pada saat bergerak, melakukan dengan tenang dan bertenaga, dan kaki dilangkahkan dengan pelan dan tidak tergesa-gesa. Nah, intonasi yang dilakukan dengan cara yang pertama, membaca dengan keras pada kata-kata tertentu, kemudian membaca dengan lambat pada kata-kata tertentu, lalu membaca dengan nada tinggi pada kata-kata tertentu. Baik mahasiswa semua, seperti yang telah Bapak sampaikan di awal pembelajaran tadi, bahwasanya pada pertemuan kali ini Bapak tidak hanya tampil sendirian, namun Bapak juga didampingi oleh Ibu Westi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Westi. Nah, kepada Ibu Westi waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, Bapak Redo, terima kasih. Baiklah, saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya masih fokus dan semangat? Baik, para mahasiswa, karena tadi sudah dijelaskan apa tujuan pembelajaran kita, dan Bapak Redo telah menjelaskan materi tentang faktor-faktor penting dalam membaca puisi, bentuk dan gaya dalam membaca puisi. Ada 3. Yang pertama, bentuk dan gaya baca puisi secara poetry reading, itu telah dijelaskan oleh Bapak Redo. Dan yang kedua, bentuk dan gaya baca puisi secara deklamatoris, juga sudah dijelaskan. Dan selanjutnya kita masuk pada bentuk dan gaya membaca puisi yang ketiga, yaitu bentuk dan gaya baca puisi secara teatrikal. Nah, ciri khas bentuk dan gaya baca puisi teatrikal bertumpu pada totalitas ekspresi pemakaian unsur pendukung. Misalnya kostum, properti, setting, musik, dan lain-lain. Meskipun masih terikat oleh teks, bentuk dan gaya baca puisi secara teatrikal lebih rumit daripada poetry reading maupun deklamatoris. Puisi sederhana apabila dibawakan dengan ekspresi akan sangat memesona. Ekspresi jiwa puisi ditampakkan pada perubahan tatapan mata dan sosok mata. Gerakan kepala, bahu, tangan, kaki, dan badan harus dimaksimalkan. Potensi teks puisi dan potensi diri pembaca puisi harus disinergikan. Pembaca dapat menggunakan efek-efek bunyi seperti gumam dan senggau diekspresikan dengan total. Lakukan pembaca seperti menunduk, mengangkat tangan, membungkuk, berjongkok, dan berdiri bebas diekspresikan sesuai dengan motivasi dalam puisi. Aktualisasi jiwa puisi harus menyatu dengan aktualisasi diri pembaca. Itulah bentuk dan gaya dalam pembacaan puisi. Nah, sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang hal yang diperhatikan dalam membaca puisi. Materi selanjutnya, kita masuk kepada hal yang diperhatikan dalam membaca puisi. Ada hal yang diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama, penghayatan. Menghayati berarti memahami secara penuh isi puisi. Dengan pemahaman itulah, sebagai pembaca puisi dapat menyatukan jiwa puisi dengan jiwa pembaca sendiri. Pemahaman terhadap puisi yang dikategorikan dalam penghayatan ini tidak sekadar memahami makna kata-kata atau baris-baris puisi, tetapi sampai pada pemahaman atas makna yang terkandung dalam puisi dan suasana puisi itu sendiri. Melalui penghayatan akan dengan mudah terlihat lancar tidaknya seseorang dalam membaca puisi. Yang kedua, mimik. Dalam persoalan penampilan, baik posisi tubuh, pandangan, pakaian, ataupun yang ada pada pembacaan puisi, haruslah sesuai dengan jiwa puisi yang dibaca dan harus mampu memvisualisasikan puisi di atas panggung. Melalui pemahaman pula, pembaca dapat mengekspresikan puisi secara tepat. Ekspresi secara sempit dapat terlihat pada wajah dari seluruh anggota tubuh manusia. Kunci ekspresi sebenarnya ada pada mata. Dan selanjutnya, artikulasi. Setiap kata yang ada dalam puisi harus dapat didengar atau penonton secara jelas. Jelas tidaknya ucapan ini menjadi
kriteria utama vokal seseorang dalam pembacaan puisi. Masalah warna suara. Masalah warna suara seseorang tidak berhubungan langsung dengan kejelasan ucapan. Selain kejelasan ucapan, kriteria vokal yang lain adalah masalah jeda. Pembacaan puisi harus dapat mengatur jeda secara tepat, di mana seorang pembaca boleh mengambil nafas dalam beberapa lama. Menjadi faktor penting yang harus diperhatikan pembacaan puisi supaya apa yang dibaca sampai pada penonton. Demikian juga dengan ketahanan yang merupakan kekuatan vokal dari awal pembacaan sampai akhir pembacaan puisi. Jangan sampai pada akhir pembacaan puisi kekuatan vokal sudah berkurang. Dan yang keempat, intonasi. Masalah intonasi menyangkut pada tekanan nada, tekanan tempo, dan tekanan dinamik, dan aksentuasi. Aksentuasi ini menyangkut bagian mana dari puisi yang dibaca yang harus mendapatkan penekanan. Baik para mahasiswa, karena semua materi sudah dijelaskan, sekarang Ibu akan memperlihatkan aspek-aspek yang akan dinilai dalam pembacaan puisi. Baik mahasiswa, karena semua materi sudah dijelaskan, nah sekarang Ibu akan memperlihatkan aspek-aspek yang akan dinilai dalam pembacaan puisi Ananda sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Aspek yang dinilai yang pertama ada ekspresi fisik penampilan, yang kedua vokal, yang ketiga penghayatan. Ekspresi fisik dan penampilan ini, yang pertama ekspresi wajah mendukung penampilan dan pesan. Yang kedua, gerak tangan mendukung penampilan. Yang ketiga, acting mendukung penampilan dan pesan. Yang keempat, perpindahan tempat mendukung penampilan dan pesan. Yang kelima, pakaian mendukung penampilan dan pesan. Selanjutnya, aksesoris yang dikenakan mendukung penampilan dan pesan. Dan pada vokal, nada suara terdengar jernih, jelas, dan segar. Jeda suara terdengar jernih, jelas, dan segar. Intonasi suara terdengar jernih, jelas, dan segar. Selanjutnya, irama suara terdengar jernih, jelas, dan segar. Pada penghayatan, emosi terlihat dan terasa dalam nada, suasana, dan atmosfer teks. Intelektual terlihat dan terasa dalam nada, suasana, dan atmosfer teks. Imajinasi terlihat dan terasa dalam nada, suasana, dan atmosfer teks. Rubrik pemberiannya, ekspresi fisik atau penampilan ini apabila ekspresi fisik atau penampilan mendukung penampilan dan pesan akan diberikan skor 4. Dan skor 3, ekspresi fisik atau penampilan cukup mendukung penampilan dan pesan. Skor 2, ekspresi fisik atau penampilan kurang mendukung penampilan dan pesan. Skor 1, ekspresi fisik atau penampilan tidak mendukung penampilan dan pesan. Vokal, skor 4, vokal terdengar jernih, jelas, dan segar. Skor 3, vokal suara terdengar cukup jernih, jelas, dan segar. Skor 2, vokal suara terdengar kurang jernih, jelas, dan segar. Skor 1, vokal suara terdengar tidak jernih, jelas, dan segar. Penghayatan, skor 4, penghayatan terlihat dan terasa dalam nada, suasana, dan atmosfer teks. Skor 3, penghayatan cukup terlihat dan terasa dalam nada, suasana, dan atmosfer teks. Skor 2, penghayatan kurang terlihat dan terasa dalam nada, suasana, dan atmosfer teks. Skor 1, penghayatan tidak terlihat dan terasa dalam nada, suasana, dan atmosfer teks.
Nah, itulah mahasiswa semuanya aspek yang akan Ibu nilai dalam pembacaan puisi yang baik dan benar. Para mahasiswa, setelah kita mengetahui teori dan juga melihat cara membaca puisi yang baik dan benar, sekarang tugas saudara semuanya, silakan buat video saudara membacakan sebuah puisi, baik puisi biasa atau musikalisasi puisi, dan silahkan kirimkan ke e-learning yang telah Ibu sediakan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan di komentar di bawah ini. Baiklah para mahasiswa, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya atau ada keraguan dalam pembelajaran hari ini, silahkan tinggalkan di komentar di bawah ini. Baik, karena materi pembelajaran kita telah selesai, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu serahkan kembali kepada Bapak Redo. Kepada Bapak Redo dipersilahkan. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama yaitu ada tentang faktor-faktor yang penting dalam membaca puisi. Kemudian yang kedua ada tadi bentuk dan gaya dalam membaca puisi. Nah, yang pertama ada itu tentang ada bentuk dan gaya baca puisi secara poetry reading. Kemudian yang kedua ada bentuk dan gaya baca puisi secara deklamatoris. Dan yang ketiga ada bentuk dan gaya baca puisi secara teatrikal. Nah, kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Ada yang pertama yaitu tentang mimik, kemudian ada tentang penghayatan, mimik, kemudian artikulasi dan intonasi. Nah, dengan kesimpulan pembelajaran kita tersebut, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita ambil hikmahnya. Akhir kata, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.